Tanduk bagi domba Garut jantan merupakan perlambang kejantanan, ketampanan, serta kegagahan yang tidak hanya membuat domba tersebut indah dipandang mata, melainkan mampu melambungkan harga. Pesona tanduk yang mengandung decak kagum orang yang memandangnya akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi si pemilik domba. Apalagi saat domba Garut tersebut berada di arena adu ketangkasan domba Garut, di mana ratusan domba tangkas dengan berbagai tipe dipangkalkan di arena tersebut. Sayangnya, tidak semua domba jantan terlahir dengan bawaan tanduk yang indah. Ada juga domba yang dalam pertumbuhan tanduknya kurang sedap dipandang mata. Tanduk domba biasanya dalam pertumbuhannya kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tanduk domba Garut biasanya dalam pertumbuhannya kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu salah satu bagian tanduk tidak simetris, atau bahkan kedua bagian tanduk tidak simetris. Sehingga agar bentuk tanduk menjadi sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu dilakukan perawatan khusus. Perbaikan bentuk tanduk yang tidak simetris merupakan salah satu bentuk perawatan untuk domba Garut. Perawatan tanduk pada tahap ini dapat dikatakan tahap reparasi tanduk. Jadi, jelas memerlukan keahlian khusus karena proses pensimetrisannya masih sangat tradisional dan melibatkan penggunaan api. Dan proses ini terlalu berisiko. Bagaimanapun keadaan tanduk yang merasa perlu direparasi, umumnya hanya satu tujuan, agar tanduk membentuk sebuah tanduk yang simetris. Bentuk tanduk domba yang simetris adalah bentuk tanduk sebelah kiri dan sebelah kanannya sama besar, sama panjang, dan sama model arah lintang atau lengkungannya. Bagi Anda yang sedang belajar merawat tanduk, perlu didampingi ahlinya. Tidak bisa hanya didampingi buku panduan saja. Proses pensimetrisan tanduk domba Garut dalam prosesnya dilakukan dengan cara dipanasi dengan menggunakan obor. Untuk memulainya, domba yang akan kita bentuk tanduknya harus dalam kondisi ditidurkan dan dalam kondisi kaki yang terikat. Hal ini dilakukan agar domba tidak berontak saat melakukan proses pengapian. Nah, sebelum melakukan proses pengapian, bagian kulit tempat tumbuhnya tanduk domba harus dilindungi, yaitu dengan cara menghalangi panas api agar domba tidak merasakan kepanasan dan kesakitan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pelepah pisang. Pelepah pisang ini diletakkan di bagian lain di sekitar tanduk yang akan disulut api. Kemudian, pada pangkal tanduk dilindungi dengan kain lap yang dalam kondisi basah. Dalam prosesnya, bagian kain ini harus disiram secara terus-menerus dengan air agar selalu dalam kondisi basah.
Nah, ini adalah proses pemanasan tanduk menggunakan api obor. Apabila tanduk sudah terasa agak lentur, maka tanduk bisa segera dilakukan proses pengurutan atau disimetriskan. Proses pengurutan atau proses pensimetrisan tanduk dapat dilakukan dengan menggunakan besi yang telah dibuat khusus untuk membetulkan tanduk. Nah, dalam prosesnya diperlukan ketelitian dan kesabaran. Setelah tanduk terbentuk sesuai dengan yang kita inginkan, maka besi yang kita gunakan jangan dilepaskan terlebih dahulu sampai tanduk benar-benar dalam kondisi dingin. Karena dikhawatirkan tanduk akan kembali ke bentuk semula. Nah, untuk mempercepat pendinginan, maka kita dapat melakukannya dengan cara disirami dengan air. Pekerjaan terakhir tinggal menghaluskan tanduk. Cara penghalusan tanduk adalah dengan cara pengikiran menggunakan pecahan gelas atau pengikir dan sejenisnya. Hal ini dilakukan sampai domba terlihat secantik mungkin. Yang terpenting adalah setelah dilakukan modifikasi tanduk, domba harus diistirahatkan beberapa waktu dan jangan dibawa ke arena adu ketangkasan selama proses pengistirahatan. Nah, demikianlah proses pensimetrisan tanduk domba Garut. Selamat mencoba.